Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi 766 Hijriah. Izin memperkenalkan diri, saya Dian Puspaika Putri. Saya Novia Ramadanti. Saya Rohman. Pada pembahasan Al-Makrizi, ada beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, riwayat hidup Al-Makrizi. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Dan yang ketiga, ada karya-karyanya Al-Makrizi. Riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makorizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi Ibnu Sa'id, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, Al-Makrizi pun pindah menganut mazhab Syafi'i. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia sangat gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Al-Makrizi juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam. Hingga ia terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrizi meninggal dunia pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Karya-karya Al-Makrizi. Semasa hidupnya, Al-Makrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam sejarah. Al-Syayal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayal membagi menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua pemikiran ekonomi Islam. Fase melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Makrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Dalam pada itu, Al-Makrizi merupakan pemikiran ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. 1. Konsep uang. Sebagai sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penalaan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang. Sejarah dan konsep uang. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia, serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan datang berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta.
Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Versi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan uang yang telah ada di peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Konsep daya beli uang. Dalam hal ini, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Teori inflasi. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklarifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi alamiah dan inflasi karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Inflasi karena kesalahan manusia. Inflasi ini terbagi tiga, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat, tetapi juga disita kekayaannya bahkan dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kemewahan hidup. Akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memperlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah, karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan. Tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Konsekuensinya, biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada awalnya mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.
Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Sekian penjelasan kami tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.